Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Balad. Jadi kali ini sudah memasuki ayat 13 12 ya, ayat 12 ya. Jadi kita ulang kaji sedikit yang ayat kemarin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi dan kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, ini falaqtahamal aqabah itu ada dua kalimat, artinya yang terpisah. Jadi fala satu, iktahamal aqabah satu ya. Tapi kalau di dalam tafsir Jalalain, beliau menggabungkan semuanya. Setelah saya berikan nikmat ini, berikan ini, berikan itu, falaqtahamal aqabah. Kenapa kalian tidak mau melakukan kebaikan? Nah, itu satu kalimat itu. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, falaqtahamal aqabah, fala itu sendiri dia, iktahamal aqabah juga sendiri. Jadi artinya sudah saya berikan dua jalan, saya berikan mata, saya berikan telinga, saya berikan nikmat ini dan lain sebagainya. Fala, ya, ini fala ini kalimat terputus. Arti fala apa? Kalau merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa kamu tidak berbuat ini, kenapa tidak menggunakan nikmat ini, ya, itu tidak ada hubungan dengan akabah, iktahamal akabah. Begitu juga di dalam tafsir Sawi. Jadi fala di sini adalah kalimat yang putus. Fala saddaqa wa la salla. Ya, itu. Kenapa kamu tidak salat, tidak beribadah dan tidak bersedekah? Sekarang bagaimana caranya? Iktahamal aqabah. Ya, ini iktahamal aqabah. Buatlah kebaikan-kebaikan yang menuju kepada surga. Apa saja itu kebaikan itu? Ya, ini namanya iktahamal aqabah. Karena kebaikan itu, Akabah itu kan gunung, Akabah itu gunung. Artinya kebaikan itu seperti gunung. Susah sekali kita untuk berbuat kebaikan. Seperti seorang ingin naik gunung, Pak. Ini Akabah namanya. Akabah itu gunung. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan iktahamal akabah. Iktahama, lakukan sesuatu hal yang susah ya. Seperti engkau menaiki sebuah gunung. Apa saja itu? Kebaikan apa saja, lakukan kebaikan apa saja. Karena kematian itu hana mendente, kematian itu tidak tahu kita. Jadi mudah-mudahan itu merupakan sebuah amal ibadah kita yang kita persiapkan untuk hidup setelah mati. Ini namanya iktahamal aqabah. Ya, sekarang kita lanjut ayat 12. Nah, ini ayat, sekarang kita ayat 12. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu kebaikan-kebaikan itu? Maka di dalam Al-Quran itu dibedakan wama adraka dengan wama yudrika. Di dalam surah Abasa wa tawalla, di situ ada wama yudrika la'allahu wama yudrika. Apa beda yudrika dengan wama adraka? Padahal kan kalimatnya sama-sama bertanya. Kalau di dalam terjemahan itu disamakan semua, wama yudrika la'allahu yazakka. Wama adraka, ini wama adraka mal aqabah. Kalau yudrika, kamu sudah tahu, saya ingatkan kembali. Jadi kalau saya ingatkan kembali, kamu sudah tahu, tidak boleh dakwah itu memilih-milih orang. Tidak boleh berpaling dari orang yang tertentu. Orang buta tidak mau didakwahi ini, tidak mau dakwahi orang-orang tertentu, tidak boleh ya. Nabi Muhammad bukan tidak tahu, Nabi Muhammad tahu dakwah seperti itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika, kata Allah, kamu tidak tahu, saya ingatkan kembali. Tetapi kalau wa ma adraka, itu maknanya apa? Kamu tidak tahu, saya kasih tahu. U'allimuka, kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau. U'allimuka, saya ajarkan kamu. Jadi seperti di dalam ayat lain, wa ma adraka ma hiyah. Jadi ketika cerita tentang neraka, kamu tahu enggak? Kamu tidak tahu, kata Allah, saya ajarkan kamu. Apa itu neraka itu? Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu enggak kebaikan itu banyak sekali, kata Allah. Ya, banyak sekali kebaikan itu. Tahu enggak akabah itu? Yang pertama, kata Allah, fakku raqabah. Yang ada terjemahan coba dibuka sebentar, Pak. Ada, coba lihat apa artinya ini. Ada terjemahan? Kalau nggak ada biar saya terjemahkan juga. Jadi fakku raqabah itu membebaskan budak. Kalau kita lihat kalimat ini, membebaskan budak, artinya sekarang budak tidak ada lagi. Jadi kalau demikian, Islam itu artinya, ini kan cerita tentang masa lalu berarti, Pak, ketika orang ada budak. Jadi makanya kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi, Pak? Fakku raqabah artinya apa? Membebaskan hati ini dari belenggu hawa nafsu. Ini kalau di dalam terjemahan bukan itu artinya, Pak. Jadi dalam terjemahan membebaskan budak. Raqabah itu budak. Raqabah itu artinya raqabah. Raqabah itu leher. Budak itu ibarat apa? Budak itu ibarat yang sudah diikat lehernya, kemana ditarik oleh tuannya dia patuh dan taat, maka dipanggil dengan raqabah. Riqab, leher. Jadi fakku raqabah kalau secara makna lafziahnya membebaskan budak. Kalau membebaskan budak kita ambil ke makna sekarang, kita tidak bisa berbuat kebaikan ini. Kenapa? Kita tidak punya budak ini, Pak. Makanya dalam satu kesempatan kita bisa mengambil tafsir Ibnu Arabi, ya, tafsir Ibnu Arabi. Bahkan di dalam Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani beliau juga mengatakan demikian, tetapi tidak serinci Ibnu Arabi. Ibnu Arabi merincikan dia, yang dimaksudkan dengan fakku raqabah, membebaskan hati ini, fakku al-qulubu min hawa nafsi, ya. Jadi membebaskan hati ini dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini ingin itu, ya, Pak. Jadi artinya apa? Kita atur hawa nafsu ini, Pak. Jadi bukan dia yang mengatur kita. Ini kebaikan nih, Pak, suatu kebaikan yang orang itu susah sekali untuk mengatur hawa nafsunya. Bahkan hawa nafsunya mengatur dia. Mandu-mandunya, Pak. Ya. Jadi artinya fakku raqabah, membebaskan hati ini dari hawa nafsu. Maka itu dikatakan akabah yang paling pertama ini, Pak. Artinya apa? Perbuatan yang paling susah pertama sekali itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Badar, perang Badar kan perang yang sangat susah sekali itu. Artinya dalam kondisi seperti itu, orang-orang mukmin harus bertempur dengan orang-orang musyrik, ya. Di bulan Ramadan lagi. Kemudian jumlah mereka juga tidak begitu sebanyak orang-orang kafir, musyrik tidak. Tapi setelah mereka menang, apa kata Rasulullah SAW? Kita sudah melalui jihad ini kepada jihad yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, jihad apa yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Ini kan sudah terbesar jihad ini. Maka Rasulullah mengatakan mujahadatun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, ya. Maka banyak ahli ibadah, banyak orang yang dia terjerat dengan hawa nafsunya sehingga ibadahnya tidak diberikan nilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kita juga sudah membaca bagaimana kisah Syekh Bal'am, ya. Bagaimana dia seorang ahli ibadah, kemudian tiba-tiba tidak ada nilai sama sekali ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seseorang ngomongin orang lain itu hawa nafsu juga, ya. Seorang buat maksiat, buat ini, buat itu artinya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi makanya mengendalikan hawa nafsu itu termasuk akabah yang paling pertama, karena susah sekali itu, susah sekali, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kalimat ini walaupun au, ini artinya biasanya kan au itu kan pilihan. Jadi ini bukan pilihan, ini tidak. Jadi bukan pilihan. Jadi artinya yang pertama itu fakku raqabah, mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, kebaikan kedua, ya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah.
Jadi beda masghabah. Masghabah itu begini, seorang yang memberikan makan kepada orang lain ketika masghabah. Masghabah itu seseorang dalam keadaan lapar sekali, wa ta'ab. Ta'ab itu lelah, dia mencari kerja tidak dapat, cari ini tidak dapat, kemudian dia lapar sekali. Karena kebanyakan orang itu kita berikan makan kepada dia, dia lapar, tapi dia nak lelah dia Pak, lelah tidak. Ini sudah lapar, dia lelah lagi. Ya. Ini namanya masghabah. Jadi pahala orang memberikan makan kepada orang yang lapar dan dia lelah itu melebihi pahala orang yang memberikan makan kepada orang lapar saja dia tidak lelah. Jadi makanya masghabah itu bukan ju' tidak, tetapi masghabah itu al-ju'u wa ta'ab. Dia sudah lapar, lelah lagi. Ya. Jadi sudah lapar, lelah. Makanya kenapa pahala kita memberikan menu berbuka untuk orang berpuasa? Karena dia sudah lapar, lelah lagi dia. Ya, sudah lapar, lelah. Jadi bukan lapar saja, tidak, lapar, lelah. Ya. Jadi makanya beda nanti kalau kita berikan makan kepada orang lapar saja atau orang lelah saja, tidak. Makanya masghabah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana al-ju', orang lapar, yang seperti di dalam Al-Qur'an itu, allazi at'amahum min ju'. Jadi perlu kalian ketahui, kata Allah, wahai penduduk Mekah, kalian dulu kelaparan, tidak ada makanan apa-apa. Kemudian setelah itu, allazi at'amahum min ju'. Tahu enggak siapa saya? Saya lah yang memberikan makan kalian melalui saudara kalian yang ada di Ethiopia. Ya, Ethiopia. Jadi maka orang Ethiopia yang memberikan ini sama orang itu. Jadi makanya nanti ada yang bertanya begini, kita boleh enggak berterima kasih kepada manusia, sedangkan semuanya terima kasih kan kepada Allah? Jadi kata ini di dalam tafsir As-Sa'di, alhamdulillahi rabbil alamin, alif lam itu maknanya lil istighraq. Al istighraq itu apa? Kenapa ada alif lam? Kenapa tidak hamdan lillahi rabbil alamin? Kenapa ada alhamdulillahi rabbil alamin menggunakan alif lam? Alif lam itu lil istighraq. Apa makna istighraq? Kullu hamdi yarji ilallah. Jadi semua puji-pujian itu, semua syukur itu, semua sana itu, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah. Ini bagaimana kalau kita terima kasih kepada makhluk, boleh enggak? Karena di dalam hadis Rasulullah begini, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita menyikapi hadis ini? Ya, tapi kamu mangsi dengan hadis ini gimana ini? Barang siapa man lam yashkurin nas, dia tidak mensyukuri manusia, berarti dia tidak mensyukuri juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini, kita berterima kasih kepada manusia hanya sekedar rezeki kita melalui perantara dia diberikan oleh Allah. Ya, nih. Jadi kita terima kasih. Terima kasih artinya apa? Terima kasih rezeki saya diberikan kepada saya melalui perantara saudara. Ya, nih. Jadi bukan terima kasih artinya, tapi terima kasih dengan Allah beda lagi, Pak. Terima kasih dengan makhluk beda lagi. Terima kasih dengan Allah beda lagi, Pak. Arti terima kasih kepada Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Tapi kalau tadi tidak, terima kasih ya. Arti terima kasih apa? Rezeki saya diberikan oleh Allah melalui saudara. Ya, hanya ucapan terima kasih saja. Tapi kalau terima kasih kepada Allah, ya seperti tadi, kullu hamdi yarji ilallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti sudah dua ini. Yang pertama mengendalikan hawa nafsu. Maka kalau ingin mendapat akabah-akabah ini, kalau tidak sanggup yang pertama, yang pertama berat sekali ini, lakukan yang kedua. Ya, lakukan yang kedua. Usahakan lakukan semuanya kalau bisa. Belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita berangkat subuh-subuh, berat hal hawa nafsu mengatakan enak tidur ini, enak nak kemana-mana, di rumah saja enak ini. Kita kendalikan hawa nafsu itu, yang ngatur kamu itu saya, bukan kamu ngatur saya. Ya, berarti kamu demi fakurakabah kita. Kita kendalikan hawa nafsu. Jadi bukan dia mengendalikan kita, tidak. Ketika seorang ingin melihat maksiat, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, kita yang mengatur hawa nafsu. Kamu tidak boleh melihat maksiat, kamu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Fakurakabah sudah dapat kita. Kemudian kalau tidak, dia lakukan hal yang kedua. Ya, ini diberikan pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang ketiga, yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha makrabah. Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yatiman dha makrabah. Artinya memberikan sesuatu kepada anak yatim. Dha makrabah.
Za makrabah itu berasal dari kata karaba, yang paling dekat. Jadi sebelumnya kita ini kan juga ada baris ini au it'amun fi yaumin, ada yang membaca za masghabah, ada yang baca ini baca zi masghabah. Ya. Kenapa dibaca zi masghabah? Karena sebelumnya barisnya fi yaumin zi masghabah. Dia mengikuti baris sebelumnya. Kenapa dibaca au it'amun fi yaumin za masghabah? Karena dia sebagai objek ya, sebagai objek. Jadi kita itu memberikan makan kepada siapa? Za masghabah. Sudah dua. Yang ketiga, yatiman, maka barisnya ke atas. Ini juga sebagai objek ya. Yatiman, memberikan makan, memberikan santunan kepada anak yatim. Yatim yang bagaimana? Za makrabah, yang dekat dengan kita. Ya. Ini ketika ada kelebihan kita kasih untuk anak yatim yang lain, kerabat kita nak kita kasih, Pak, padahal dia yatim juga. Ya. Padahal dia yatim juga. Makanya Rasulullah bersabda begini, bedanya kita memberikan sesuatu kepada menyantuni anak yatim yang ada hubungan dengan kita dan yang tidak ada hubungan dengan kita, dia yatim. Tajuknya ke anak yatim ke kampung sebelah, kampung sebelah itu yatim. Atau kita berikan entah ke mana saja, ini tolong, ini kasih untuk anak yatim ya. Ya, dibandingkan dengan tolong kasih anak yatim itu termasuk saudara kita. Ya, anak kemun atau siapa saja, dia yatim juga. Apa bedanya kata Rasulullah? Kalau memberikan sesuatu, menyantuni anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, pahalanya dua. Mana pahala dua? Sedekah dapat, silaturahmi dapat. Ya. Jadi pahala sedekah dan silaturahmi. Jadi kalau dulu kita hubungan silaturahmi sudah putus, kemudian dengan kita berikan sedekah tadi, santuni tadi, pahala kita dapat, silaturahmi terjalin kembali, Pak. Dua-dua dapat, Pak. Jadi makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, tidak akan masuk ke dalam surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, sehebat apapun dia, sewara apapun dia, ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia tidak dia memutuskan hubungan silaturahmi, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Ahzab atau surah Ali Imran, lupa saya. Kalau seandainya seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beriman kepada Allah, maka hendaklah seorang itu lupa saya. Kalau seorang beriman kepada Allah dan dia patuh kepada Rasulullah, maka akan dihapus dosa-dosanya min dzunubikum. Ya, ini ada min di sini, Pak. Min ini apa? Tidak semua dosa diampuni oleh Allah. Ini min ini maknanya min litab'id. Min litab'id. Ada orang bertobat kepada Allah, dia bertobat. Setelah dia bertobat, tidak semua dosa dia diampuni oleh Allah. Cuma dosa yang berhubungan dengan Allah saja yang diampuni. Dosa yang berhubungan dengan manusia tidak diampuni. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, min di situ min apa? Min litab'id. Hanya sebagian dosanya saja. Kalau kita nanti ada ngutang sama orang lain, kita menyakiti orang lain, kita mendalimi orang lain, itu Allah nak mau urusan itu. Jadi artinya apa? Kamu minta maaf sama dia dulu, kembalikan hak-hak dia dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, seperti memutuskan hubungan silaturahmi, Pak. Itu tidak ada hubungan dengan Allah. Kamu minta maaf dulu sama dia atau bagaimana caranya? Jadi tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah kita itu syirik pada Allah, itu sudah diampuni oleh Allah. Masalah kita dengan Allah sudah diampuni oleh Allah. Tapi ketika masalah kita dengan makhluk, itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya inilah yang dikatakan Rasulullah, bedanya orang bersedekah untuk zi makrabah atau za makrabah, kita dapat pahala dua. Tapi kalau kita memberikan kepada anak yatim yang tidak kita ketahui, ya hana hubungan silsilah dengan nyawa, pahalanya cuma satu, kata Rasulullah. Pahala apa? Pahala sedekah. Ya. Jadi lebih baik kita mengutamakan orang yang dekat dulu dibandingkan orang yang jauh. Ini sudah tiga berarti, Pak. Kemudian yang keempat, au miskinan dza matrabah. Jadi kita mencari orang miskin. Miskin ini apa? Kalau miskin itu berasal dari kata sakana. Sakana itu tempat tinggal. Berarti lihatnya ke tempat tinggal. Kalau yatim itu hubungannya apa? Hubungannya orang tuanya, coba lihat ya, orang tuanya, tidak ada lagi ayahnya, tidak ada apanya lagi yang mengayomi dia, ini yatim. Tapi kalau miskinan itu berasal dari kata sakana, maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal yang ditinggalkan itu za matrabah. Matrabah itu berasal dari kata turab. Turab itu tanah. Jadi sebagian penafsir mengatakan rumah dia itu dari tanah. Apa maksudnya rumah dari tanah? Ini sebuah makna kinayah
kalau seseorang itu miskinnya luar biasa. Ya. Jadi makanya kalau ada kelapangan atau apa, bantu orang ini daripada bantu orang lain, lebih bagus bantu orang ini saja. Oh, kalau ada kerabat yang lebih dekat, bantu kerabat yang lebih dekat kalau dia itu dalam posisi miskin. Dha matrabah. Makanya kalau di apa namanya, di Sudan itu mereka buat rumah dari tanah, ngan buat rumah, Pak. Ngan tanah, beda begitu ya. 3 banjir hancur rumah. Karena di sana kan musim panas ya. Jadi cok tanah itu petak-petak, petak-petak peduli. Jadi makanya di atas itu karena sudah petak, lagi zaman rumah jamun ya, rumah-rumah pada masa apa lagi, zaman-zaman dahulu ya. Kalau udah petak itu di atasnya tinggal ditaruh kayu saja, taruh seng. Nyan seng punya napeng wae. Punya napeng, apa itu? Pelepah kurma itu di atasnya. Ya. Pelepah kurma. Karena di sana tidak pernah hujan, rumahnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau hujan nyan meruluh apa-apa, rontok. Apalagi kalau banjir, habis. Ini namanya matrabah. Tanah, dari tanah, turab ya, dari turab ya. Jadi makanya kalau ingin memberikan bantuan itu au miskinan dza matrabah. Makanya ada yang membuat ini makna kinayah, artinya walaupun rumahnya tidak dari tanah, rumah dari papan dan lain sebagainya, cuma dia ini sudah ini sekali kamu karat harta, dia butuh sekali. Nah, ini namanya miskinan dza matrabah. Jadi sebelum kita lanjutkan, artinya Allah ingin mengatakan begini, kebaikan-kebaikan itu banyak sekali, cuma berat kita lakukan. Kebaikan itu banyak sekali, maka dikatakan akabah. Membantu anak yatim itu, membantu orang miskin itu pahalanya luar biasa, tapi berat kita. Sudah keluarin duit lagi, sudah ini lagi, berat sekali, Pak. Maka dikatakan dengan akabah. Ya. Sudah 4. Kemudian yang kelima, summa. Ya, ini, Pak. Kenapa dia beda satu ini? Summa itu kalau di dalam kaidahnya, summa itu yadullu ala taba'udil ahwal. Summa itu menunjukkan kepada hal yang jauh. Sebenarnya itu maknanya. Tapi summa di sini, ya. Summa di sini tidak. Summa di sini yadullu ala tartib. Tartib artinya apa? Sudah 4 tadi. Lakukanlah yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sangat berat sekali engkau lakukan. Tapi nanti kalau summa di ayat lain, itu summa itu waktunya panjang, lama sekali, Pak. Ya, contoh begini, saya keluar, summa, kemudian ada yang keluar lagi, summa, ada yang keluar lagi, itu jarak waktunya lama sekali, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi summa di sini bukan waktu yang panjang, tidak. Amal ibadah itu bisa engkau lakukan dalam waktu yang pendek. Makan 5 ini bisa engkau lakukan dalam 1 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengendalikan hawa nafsu, ya. Mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kedua tadi memberikan makan pada orang lain, kemudian menyantuni anak yatim, memberikan makan fakir orang miskin, kemudian bisa engkau lanjutkan yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan waktu yang panjang. Apa itu? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri. Kita tidak punya modal apa-apa, duit tidak punya apa-apa, tidak punya mengendalikan hawa nafsu juga tidak sanggup apa-apa, tidak sanggup. Berikan nasihat kepada orang lain untuk bersabar. Ya, makanya ketika kita mengunjungi orang sakit, ya, makanya orang sakit itu terhibur dengan kita datang, Pak. Hai, sabar, sabarnya kegujo oleh Allah. Ya, itu penyakit dia, kalau imun dia sudah rendah itu bisa naik imun dia, Pak. Bisa naik imun dia. Gara-gara apa? Kita mendatang kepada dia watawasau bi, tapi dengan syarat, kata Allah. Maka ayat ini dimulai dengan minal ladzina amanu. Orang yang sering memberikan tausiah pada orang lain untuk bersabar itu cuma orang beriman saja. Orang beriman bagaimana? Maka di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Yang beriman itu apa? Dia yakin kepada Allah wa ta'mal bil jawarih. Bukan beliau saja, semua penafsir itu sepakat kalau maknanya itu. Artinya kita yakin kepada Allah. Setelah yakin apa? Kita wujudkan dalam bentuk kita bersedekah, kita salat, kita buat kebaikan. Itulah orang-orang beriman itu. Maka yang watawasau bis sabri itu cuma dilakukan oleh orang yang beriman saja. Ana mungkin rumpung-rumpung maksiat yajuk taufiah macam-macam. Ya, tak mungkin. Jadi makanya kita mengatakan ini sabar, punya ujian dari Allah. Tapi kalau kita datang bawa orang sakit pada kalian, sang balong kalian 2 orang tu tangnya. Nyan dalam orangnya kalau 2 orang meninggalnya banyak. Langsung turun imunnya, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya kita memberikan tausiah kepada dia bisabri, dengan sabar. Makanya ini ayat ini juga kalau kita hubung-hubungkan dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kalau ingin minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala,
seseorang yang sudah bersabar itu sudah punya kriteria untuk ditolong oleh Allah, Pak. Ya, kriteria seorang diuji oleh Allah, dia sabar, dia sabar, dia sabar, dia sabar. Sabar itu sudah ada kriteria sama Allah, ini sudah bisa diberikan bantuan dia. Dia sudah bisa dilepaskan dari musibah ini. Kenapa? Dia sabar selama ini. Makanya sebelum kita ketika baru diuji kita, ya Allah, kau bengeh-bengeh, Pak. Allah belum lihat lagi kita sabar atau tidak sabar, Pak. Jadi makanya maksud wasta'inu bis sabri wasalah bukan begini, berdoa dengan sabar, bukan, Pak. Kesabaran kita itu walaupun kita tidak minta kepada Allah sudah menjadi sebuah syarat untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang penyakit itu, Nabi Ayub ya, Nabi Ayub ini kan penyakit, dalam satu tafsir itu ada 17 tahun, ada yang mengatakan 19 tahun. Kesabaran beliau 19 tahun sudah menjadi modal bagi beliau untuk ditolong oleh Allah. Makanya kita ketika diberikan penyakit oleh Allah, diuji oleh Allah, sabar saja kita, Pak, sabar saja, Pak. Nanti ketika dia dinilai oleh Allah, oh berarti sudah sabar dia, sudah ada hak dia untuk saya berikan pahala untuk dia. Ya, bang gujo thiurokah nak apa? Oh kata kilo, ya Allah, saya sudah sakit, saya sudah ini. Belum dilihat lagi kesabaran kita oleh Allah, Pak. Jadi makanya sabar itu memiliki nilai luar biasa, Pak. Makanya kalau ketika cerita tentang sabar itu dua pahala apa? Orang yang memberikan ini dapat pahala, orang yang sabar juga dapat pahala. Kita datang pada orang sakit, ini sabar, ini kan ujian dari Allah. Kita yang memberikan ini motivasi kepada dia dapat pahala. Orang itu yang bersabar juga dapat pahala. Kenapa dapat pahala dia? Maka Allah katakan tadi wasta'inu bis sabri wassalah. Itu ba lil musahabah. Jadi arti musahabah apa? Ketika seorang bersabar, maka pertolongan Allah sangat dekat sekali dengan dia. Ya, ini musahabah namanya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Begitu juga orang salat. Salat ini ada yang menerjemahkan orang berdoa. Maka orang berdoa terus, itu sudah ada indikasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sesuatu oleh Allah. Ya. Ini kita berdoa tidak, salat pun tidak, ya, Pak. Dalam keadaan ya Allah tolong semayang na bereh lama. Gimana dulu kamu ketika ini teringat kepada saya, belum ada lagi syarat untuk saya menolong kamu. Makanya harus continue, Pak, sabar itu juga continue. Bukan sehari dua hari, tidak. Sabar saja dulu, Pak. Makanya di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Syekh Dr. Yasir Burhami, apa kata beliau? Beliau mengadopsi hadis Rasulullah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba itu diuji, Pak. Terus diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini untuk apa? Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran dia. Ketika dia sabar, oh ini sudah punya indikasi dia untuk bisa saya tolong, kata Allah. Tapi kalau tidak sabar, bagaimana ditolong oleh Allah? Maka sabar itu juga berhubungan dengan keyakinan. Orang yang tidak yakin kepada Allah, maka dia tidak akan sabar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, ini Allah sedang menguji, Allah sedang menguji saya, tidak ada masalah. Allah sedang menguji saya, tidak ada masalah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada api sudah dibakar di bawah kakinya, Pak. Tapi kesabarannya luar biasa, Pak. Dan dia tawakalnya juga luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim tidak pernah takut, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya bertawakal kepada Allah. Semua saya serahkan kepada Allah. Ini kan makhluk Allah juga. Api makhluk Allah, Namrud makhluk Allah, semua makhluk Allah. Malaikat juga makhluk Allah. Kenapa saya harus takut kepada makhluk Allah? Maka Nabi Ibrahim dengan kesabaran itu sudah ada indikasi syarat-syarat itu sudah ada sama beliau untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah cuma minta sama makhluknya saja kepada api itu, Pak. Kuni bardan. Ini semua kalimat perintah. Kuni bardan wa salaman. Wahai api, kuni bardan. Dinginlah kamu. Wasalaman, berikanlah keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya perintah Allah itu kalau sudah kun fayakun, tidak ada yang bisa melawan, Pak. Setiap kun fayakun Allah itu ada yang masuk akal manusia, ada yang tidak masuk akal manusia, Pak. Ya, Pak. Maka yang tidak masuk akal manusia salah satunya apa? Itulah Nabi Zakaria ketika minta anak. Yang tidak masuk akal manusia lagi ketika Allah mengatakan kepada ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Jadi ketika Allah mengatakan kepada bumi, wahai bumi,
airmu tolong kamu naikkan ke atas, kata Allah. Naikkan ke atas airmu. Jangan pernah berhenti. Sebelum saya katakan berhenti, jangan pernah berhenti, Pak. Secara logika tidak mungkin, Pak. Air itu tidak mungkin dia mengalir ke atas, Pak. Dia selalu mengalir ke bawah, Pak. Maka Allah katakan, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, kuncilah posisimu. Kunci posisi, Pak. Arti kunci posisi apa? Kamu jangan pernah ini. Kamu tetap seperti itu. Air naik terus ke atas. Akhirnya apa? Kapal Nabi Nuh itu terjepit di antara bumi dan langit, Pak. Jadi maka yang lain itu apa? Yang lain tenggelam semua, habis semua. Sampai anak Nabi Nuh mengatakan, qal sa'awi ila jabali ya'simuni minal maut. Jadi anaknya mengatakan saya akan naik, Pak. Ya, sa'awi. Kata-kata awa ya'wi itu artinya apa? Saya akan kembali ke sana, ke atas. Tadi kan turun ke bawah. Saya akan kembali ke atas. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Akan saya cari gunung yang paling tinggi, kata anak Nabi Nuh alaihissalam, si Kan'an. Maka ketika itu Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma min amrillah. Tidak ada tidak ada yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kalau ingin dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti Nabi Nuh itu, maka dalam surah Yasin kan Allah langsung menyuruh kita, Pak. Coba kamu ingat-ingat kisah Nabi Nuh. Ya, ingat-ingat kisah Nabi Nuh. Maksud ingat-ingat kisah Nabi Nuh, mudah sekali kalau Allah ingin menghancurkan penduduk bumi ini, Pak. Allah cukup mengatakan saja kepada bumi seperti Allah katakan kepada bumi ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Habis penduduknya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, saya rasa cukup sekian saja, Pak. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan ininya watawassaw bil marhamah. Jadi baik bagah-bagah tak ya. Ya. Jadi nyo lulu dan lulu dua. Nanti baca-baca aku baca dua. Ijak li urang najak pengajian, baik dah ajak anak dua-dua ni. Ya, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, ya. Waalaikumsalam. Kalau kita dengar tadi ini anjuran untuk menggunakan nama nafsu dan rahmat, tapi kaitan dengan surat Al-Ma'un ayat tadi terbukti. Iya. Itu kan ada tadi yaitu ayat ini kepada Allah Iya, iya. langsung perkara-perkara yang belum dilakukan akhirnya Iya. Iya. itu ayat berikutnya ada ria, ada jauh barang berguna. Iya. Iya, iya. Artinya muslim. Iya. Tapi perkara yang pernah dilakukan. Iya. Coba ulangi sikit apa? Iya. Agamanya kan Iya. disebut menghakikan yatim. Iya, iya. Tidak memberi makan fakir miskin. Iya. Ada di dalam diurang pria dalam rahmat. Iya. Iya. Membantu barang-barang yang berguna. Iya, iya. Kembali kepada ayat fawailul lil musallin. Iya. Maka celakalah mereka yang melakukan salat. Iya. Alladzina hum an masahin dengan an salatihim sawkat sifat. Iya, iya. Kita dengar kait penafsiran itu perkara khusyuk, bukan sifat. Oh ya. Iya, 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 iya. Sebelumnya saya terangkan ini dulu, Pak. Fawailul lil musallin itu fa sababiyah. Wailun itu bukan nama neraka, tidak. Wailun itu sebuah wadin fi jahannam. Semua penafsir sepakat kalau wailun itu adalah lembah yang berada di dalam neraka. Kenapa mereka ini masuk ke dalam lembah yang berada di dalam neraka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Disinilah perbedaan penafsir tentang an di sini, Pak. Ada penafsir mengatakan, untung saja Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Kalau seandainya Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, itu akan berbeda, Pak. Ya. Ini Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah saya. Kalau enggak Qurtubi, Imam At-Tabari ini, Pak, yang mengomentari an itu berbeda dengan fi, kata beliau. Termasuk Ibnu Abbas ya. Kalau an, orang yang lalai dalam salat bagaimana ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil melalui azan lah. Allahu Akbar, dia di luar. Alah, tiadu, tiadu. Dia salat maghrib, maghrib waktu isya, alah tiadu. Akhirnya lupa dia salat, Pak. Ini orang-orang seperti ini. Fawailul lil musallin. Dia salat juga, dia salat, Pak. Dia salat isya juga, bukan tidak salat, tapi lalai orang ini. Ya, lalai, Pak. Maka kenapa an di situ di dalam tafsir Al-Qurtubi an itu lalai di luar salat.
Maka kata beliau, maka sungguh beruntung kita, tidak Allah katakan alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun, yang di dalam salat dia lalai, celakalah dia. Jadi ketika salat dia lalai, tinggal kena, celakalah dia. Satu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, termasuk Ibnu Abbas juga mengomentari begini-begini, Pak. Kata Ibnu Abbas begini, itu an dan fi itu sama maknanya. An dan fi itu sama. Baik itu orang di luar salat, ketika diajak salat, pikirannya entah kemana-mana, dan dia melanjutkan bisnisnya, sama seperti orang yang sudah berada di dalam salat, Allahu Akbar, tapi dia tidak khusyuk. Dia tidak khusyuk. Artinya ketika salat dia pikiran entah kemana-mana, pikiran keluar. Sama seperti orang yang di luar tadi, yang tidak masuk ke masjid. Bedanya apa? Posisi dia yang berbeda. Kalau orang di luar tadi, posisinya di luar masjid. Orang dalam masjid, posisinya dalam masjid, tapi kepalanya di luar masjid. Sama saja. Mana alasan nih, Pak? Alasan Ibnu Abbas. Alasan Ibnu Abbas, la salata liman la aqina biha. Makanya kenapa orang ini dicelaka, orang yang salat ini tapi tidak khusyuk? Karena orang yang la salata, tidak ada salat, tidak ada pahala salat, liman la aqila biha. Barang siapa yang tidak sadar kalau dia sedang salat. Ya, nih, Pak. Arti tidak sadar bagaimana? Allahu Akbar. Hana sadar yang sedangnya, Pak. Ketika assalamualaikum, hana diputar-putar, Pak. Jadi tidak dia nikmati ibadah salat itu, Pak. Dia tidak sadar. Atau ketika dia rakaat ketiga dia sadar, maka rakaat ketiga saja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari rakaat 1 2 3 dia tidak sadar, maka tidak dapat pahala apa-apa dari Allah. Bayangkan saja, kalau dia sudah salat 20 tahun, tapi 20 tahun dia tidak pernah khusyuk dalam ibadahnya, apakah dia dapat sesuatu? Tidak dapat sesuatu. Maka inilah yang dikatakan dalam satu tafsir itu, fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka juga salat mereka itu, mereka salat, tapi mereka ria, ya, Pak. Mereka salat 20 tahun 30 tahun dia salat, tapi salatnya ria, maka salatnya sia-sia saja. Jadi yang pertama itu dia salat tapi dia lalai, tidak khusyuk, salatnya sia-sia. Yang kedua dia salat tapi dia itu ria, salatnya sia-sia saja. Yang ketiga dia salat wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, ma'un itu al-ibrah, al-mil'aqah, al-ibrah, al-mil'aqah, seperti sendok jarum yang kecil-kecil, Pak. Yang kecil-kecil saja dia kerit, apalagi yang lain. Bakhil, Pak, kerit. Gak nyahli ibadah, gak nyahli salat, dia salat, Pak, tapi dia bakhil. Ya, makanya Rasulullah mengatakan Allah dalam hadis kursi, Pak, tidak boleh wahai neraka, ketika Allah berdialog dengan neraka, tidak boleh dalam surga, tidak boleh masuk ke dalam surga orang-orang bakhil, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh masuk. Walaupun dia seorang ahli ibadah, tidak boleh masuk. Ya, nih, Pak. Jadi makanya di dalam surah Al-Ma'un itu ada 2 kategori, Pak. Ada 2 kategori. Ya, jadi kita ngomong kategori yang pertama apa? Kategori yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada satu kelompok itu yukadzibu biddin, bukan mendustai agama, tidak. Ya, kita keliru itu dalam terjemahan, semua menerjemahkan mendustai agama. Gimana mendustai agama ini, Pak? Di dalam semua tafsir itu sepakat kalau din itu maknanya apa? Hari kiamat. Kamu tahu enggak, kata Allah, ini kelompok pertama, apa? Orang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Ya, ciri-ciri orang itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka menghati anak yatim. Jadi artinya ini, kenapa dia hati? Karena dia yakin pada hari kiamat. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak memberikan motivasi orang lain untuk membantu orang miskin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jadi artinya kita pisah nih, Pak. Ini yang pertama ini. Yang kedua, ada orang salat tapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dia? Begini diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kalau kita ngomong tadi, ini akan masuk penjelasan pertama, masuk kemari, Pak. Ya. Masuk kemari. Artinya au it'amun fi yaumin dzi masrabah yatiman dza makrabah au miskinan dza makrabah. Padahal cari kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan itu banyak sekali sebenarnya. Jangan nanti saya nak punya duit, bagaimana untuk buat kebaikan? Saya nak punya, senyum saja sudah kebaikan, Pak. Ya, senyum kebaikan. Mengambil duri di jalan juga kebaikan. Tapi baik senyum-senyum tebih-tebih ni, Pak. Yang kata kek berkili kau, Pak. Umar dengku yang senyum, tapi dari bunuh senyum-senyum, Pak. Ya, Pak. Jadi senyum itu sedekah. Jangan lewat celeng senyum, Pak. Dadanya kalian sedekah, kalian senyum buat celeng, Pak. Saya sudah senyum sama celeng. Rasulullah mengatakan,
senyummu itu adalah sedekah, Pak. Saya sudah sedekah sama Cilengken yan Pak Suji, Pak. Jadi artinya Rasulullah yang mengatakan kebaikan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya memindahkan duri jalan itu sebuah kebaikan, Pak. Artinya tanpa duit, tanpa pakai duit. Anda pakai duit. Senyum itu nak pakai duit juga, Pak. Ya. Kemudian mengajak orang lain untuk kebaikan, bersabar, itu nak perlu pakai duit juga. Datang ke orang sakit, hai ni sabar bu, sabarnya bakah kepulih kepada kepulihnya pulaunya, imunnya naik terus. Nya baru tidur apa? Ijaklah orang lain, hai ni sabar bu, dia kepulih dia ada lalu kepulihnya. Akhirnya dia naik terus imunnya, Pak. Ya. Jadi kata puya Pak. Baklung kalian sang tiuro tu habis don. Baklung kalian sang hana kemahli napah kala-kala. Habisnya tu langsung meninggal kan, Pak. Ya, karena imunnya sudah turun ni. Buat tega kita mau kena kalau urun sampai ke maka meninggal, lu tu meninggal je, tangkap meninggal kanya ni, Pak. Ya, demikian. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lontuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.